Bener kan, dikala masyarakat saat ini masih heboh terkait gas LPG 3 kg dan bahkan juga pada saat lalu ada insiden-insiden terkait gas LPG 3 kg. Ternyata apa? Nah, ternyata saat ini ada pemberitaan yang tak kalah heboh lagi. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, DPR kini bisa copot pimpinan KPK, Hakim MK dan MA hingga Kapolri. Wow, ini menurut saya sangat heboh sekali. Saya langsung teringat pada apa? Ya, pada saat ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang setidaknya Kaisang tidak bisa ikut maju pada pilkada. Tiba-tiba ada putusan ini. Ini sangat mengejutkan. Masa sih DPR mengurusi hal-hal yang seperti ini? Jadinya kemungkinan bisa takut ya. Jadi sangat bohong sekali, apalagi saat ini pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya, khususnya di DPR RI itu semuanya koalisi dari pemerintahan. Jadi apapun yang akan diputuskan pastinya juga akan disetujui lah, seperti halnya pada periode kedua dari Pak Jokowi pada saat menjadi presiden pada saat lalu ya. Semua keputusan, semua perubahan undang-undang selalu disetujui oleh anggota DPR karena mayoritas rata-rata fraksi-fraksi itu berada di koalisi pemerintahan dari Pak Jokowi pada saat lalu. Dan ini juga sama, tiba-tiba ada keputusan yang sangat mengejutkan sekali dikala masyarakat saat ini tengah fokus terhadap kelangkaan gas LPG. Tiba-tiba ada keputusan yang sangat kilat sekali. Ini menurut saya sangat kilat sekali ya. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, DPR ubah tatip kilat, bisa copot komisioner KPK hingga Hakim MK. Nah, apakah ini termasuk balas dendam ya? Kalau kita lihat putusan MK beberapa waktu yang lalu itu sungguh tidak mengenakan sekali. Yang pertama terkait putusan MK ya, yang setidaknya membuat Kaisang tidak bisa maju pada Pilkada 2024, dan yang kedua menurunkan syarat threshold yang sebelumnya 20% menjadi 7,5%. Nah, apakah itu pada saat lalu memang menjadi polemik ya ketika Mahkamah Konstitusi menurunkan syarat threshold dari 20 ke 7,5%. Dan untungnya ketika MK tidak ada intervensi dari manapun, akhirnya MK berjalan sendiri. Seharusnya memang seperti itu. Seharusnya seperti itu. Dan akhirnya juga kalau kita melihat kondisi pilkada pada saat lalu, kalau misalkan MK tidak menurunkan syarat threshold atau tidak mengubah syarat threshold dari 20% ke 7,5%, fix lah banyak yang bertarung melawan kotak kosong. Dan pastinya juga PDIP yang satu-satunya berdiri sendiri, tidak ada partai koalisi, pastinya juga akan kesulitan dan pasti juga akan tidak bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya pada pilkada. Untung saja. Nah, kalau misalkan ada putusan DPR yang seperti ini, wah, menurut saya juga tidak baik bagi demokrasi ya. Menurut saya harus dipilah lah setidaknya DPR, hakim, dan pemerintahan. Menurut saya harus dipilah-pilah. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu harus dipisah betul-betul. Kalau semuanya tunduk kepada DPR, wah, menurut saya juga sangat wow sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan Kompas TV, Dewan Perwakilan Rakyat merevisi kilat peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Hasil revisi tersebut membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah dipilih dengan rekomendasi pemberhentian. Mengutip Kompas.id, perubahan aturan tersebut dinilai sangat fatal dan merusak ketatanegaraan karena seharusnya peraturan tata tertib DPR hanya bisa mengatur lingkup internal. Ya, namun ternyata usulan merevisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib datang dari Mahkamah Kehormatan DPR MKD Senin 3 Februari. MKD mengusulkan untuk dilakukan penambahan satu pasal dalam revisi tatip DPR, yakni pasal 228A. Dalam bunyinya, pasal tersebut menjelaskan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Hasil evaluasi itu bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah merevisi kilat tatip tersebut, pimpinan DPR langsung menggelar rapat dan musyawarah bamus untuk menentukan pembahasan revisi tatip DPR di Badan Legislatif Balek DPR. Kemudian dalam tahapannya pembahasan revisi tatip DPR di Balek selesai dengan waktu kurang lebih 3
3 jam. Wah, kurang lebih dari 3 jam. Ini sama halnya pada saat lalu ya, untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang setidaknya menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5%, dan setidaknya ada putusan dari MK yang membuat Kaisang tidak maju pada pilkada. Pada saat lalu juga langsung garcep, langsung tidaknya mau merevisi lah RUU Pilkada dan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya tidak bisa, seharusnya DPR masuk ke ranah MK dan lain sebagainya. Kalau misalkan DPR yang saat ini koalisinya di pemerintahan tiba-tiba bisa mencopot hakim MK dan lain sebagainya, wah pasti juga tidak akan bagus bagi demokrasi ke depannya. Menurut saya ini juga jangan sampai lah. Perubahan tatip ini disetujui oleh seluruh fraksi partai politik dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari. Wow, seluruh fraksi ya. PDIP seperti apa? Masa juga setuju ya? Ya, tapi kita lihat saja perkembangannya besok ya. Ini menurut saya sangat wow sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Pasti langsung digugat nih. Hahaha, ini patut saya duga mau ancam MK dendam ya. Anggaran DPR kapan dipotong? Ya, anggaran DPR kapan dipotong? Nah, sangat lucu sekali ya. Kalau kita lihat pada pemberitaan saat lalu ya, tertanggal 22 Agustus 2024, DPR nilai amputasi suara rakyat karena anulir putusan MK. Ya, pada saat lalu memang akan menganulir putusan MK ya. Untung saja Pak Prabowo juga garcep. Ya, bukan Pak Prabowo sih, karena masyarakat pada saat lalu juga demo setidaknya terkait DPR akan menganulir putusan MK. Bahkan di DPR RI banyak demo, dan kemungkinan demonya itu berada di seluruh penjuru Indonesia, di depan gedung DPRD dan lain sebagainya pada saat lalu ya. Pada saat lalu juga ramai setidaknya di X khususnya peringatan darurat. Wah, apakah ini juga akan ada peringatan darurat lagi ya? Ini juga sangat wow sekali. Pada saat lalu juga sangat mengejutkan sekali. Seharusnya DPR itu tidak bisa masuk ke ranah MK menurut saya sih. Badan Legislasi atau Balik DPR putuskan ambang batas syarat pencalonan daerah tetap 20% kursi di parlemen. Putusan itu tentang dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Putusan Balik DPR yang diketok palu pada 21 Agustus 2024 itu otomatis mengoreksi putusan MK yang telah menghapus ambang batas tersebut. Ketua Umum DPP DMNI Arjuna Putra Aldino menilai revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Balik DPR cacat hukum atau inkonstitusional. Ya, saat ini malah ada wacana seperti ini. Ini sangat wow sekali lah, sangat wow sekali. Ya, tapi kita lihat saja perkembangan besok ya. Ya, semoga saja sih batal sih. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.